Cuai sekalian agaknya belum mengenal tokoh ini. Padahal semenjak bangsa Manchu yang jaya bergerak ke selatan, hasil yang baik dari gerakan itu sebagian mengandalkan kelihayan tokoh ini. Kang Tao Kui Gak lihat mengerutkan alisnya sambil memandang tokoh itu dengan pandang mata merendahkan. Hatinya tidak senang mendengar betapa majikannya menyanjung-nyanjung nama orang lain. Siapakah adanya tokoh yang jasanya lebih besar daripada dia? Maka ia segera berkata sambil tertawa. Bangsa Manchu yang jaya adalah bangsa yang besar dan yang sudah ditakdirkan untuk menguasai seluruh dunia. Semua itu berkat jasanya rakyat seluruhnya, bukan jasa perorangan. Harap Paduka Sudi memperkenalkan hamba kepada orang gagah ini. Gak Lo Sicu, apa yang Lo Sicu ucapkan sungguh tepat. Bukan maksud kami untuk menonjolkan jasa seseorang dan mengurangi jasa lain orang. Karena masing-masing memiliki jasanya sendiri-sendiri. Lo Suhu ini adalah tokoh berasal dari Hitan yang amat terkenal. Akan tetapi karena selalu menyembunyikan diri, tidak mengherankan apabila orangnya tidak dikenal. Hanya namanya saja. Nirahai, keponakanku yang manis, tolonglah kau yang memperkenalkan Ciam Lo Suhu kepada para Lo Sicu yang hadir. Ucapan terakhir ini ia tujukan kepada Nirahai dengan suara yang halus dan ramah. Sehingga dalam kesempatan itu, Pangeran Owi yang Cinkok sekalian memperlihatkan kepada yang hadir bahwa dia adalah sanak dekat Kaisar, dan berhak menyuruh seorang putri Kaisar begitu saja. Karena, bukankah putri Kaisar itu terhitung keponakan selirnya? Nirahai adalah seorang gadis yang selain memiliki ilmu kepandaian yang juga hebat, juga memiliki kecerdikan melebihi kebanyakan orang. Melihat sikap tuan rumah, ia tersenyum manis dengan hati penuh maklum. Ia lalu bangkit berdiri, senyum menghias wajahnya menambah gemilang. Gerakan tubuhnya ketika bangkit begitu lemah gemulai seperti seorang penari. Sama sekali tidak membayangkan kesaktian seorang ahli silat. Tidaklah terlalu mengherankan, apabila Gak Cian Pue dan saudara-saudara lainnya belum mengenal si burung hantu. Karena memang dia jarang sekali keluar di dunia ramai. Apa? Sintiao Kui Ciam Tek? Setan botak Gak lihat berseru kaget. Juga para panglima dan tokoh-tokoh pengawal yang berada di situ terkejut sambil memandang kakek yang memegang senjata mengerikan itu. Nama ini, terutama sekali julukan Sintiao Kui, burung Raja Wali Hantu, atau lebih terkenal lagi si burung hantu. Terkenal sebagai tokoh dalam dongeng di Hitan. Maka begitu kini mereka diperkenalkan dengan tokohnya, biar Gak lihat sendiri memandang dengan sinar mata tidak percaya. Nirahai mengerti akan pandang mata mereka itu, maka ia tersenyum dan berkata, Tentu Cui menghubungkan nama julukan itu dengan burung hantu. Yang kabarnya dipelihara Kaisar Hitan di zaman dahulu, bukan? Hendaknya diketahui bahwa memang Ciam Lo Cian Wei ini adalah seorang tokoh Hitan. Cui tentu maklum bahwa Hitan menjadi sumbernya orang-orang pandai. Pendekar besar tanpa tanding. Suling Emas sendiri adalah suami seorang ratu Hitan. Dan pendekar wanita sakti mutiara hitam adalah putri mereka. Di samping keluarga Kaisar yang memiliki kesaktian luar biasa itu, banyak pula penggawa dan panglima Hitan yang memiliki ilmu kepandaian hebat-hebat. Sintiao Kui Ciam Tek ini adalah satu-satunya orang yang beruntung mewarisi ilmu kepandaian peninggalan Hek Giam Lo, Raja Maut Hitam. Yang amat terkenal di zamannya pendekar suling emas 6-7 abad yang lalu. Karena Hitan dan Manchu bersekutu dan berkeluarga, tentu saja semua tokoh Hitan membantu gerakan Manchu sekarang ini. Kang Tao Kui Gak lihat dan yang lain-lain mengangguk-angguk. Tentu saja mereka pernah mendengar nama-nama besar yang disebutkan gadis itu. Gak lihat lalu bangkit berdiri dan menjura ke arah Sintiao Kui Ciam Tek sambil berkata dalam bahasa Hitan dengan lancar. Karena si botak ini paham hampir semua bahasa daerah. Selamat berjumpa, saudara Ciam Tek. Mudah-mudahan di antara kita akan terdapat kerjasama yang erat. Si burung hantu itu memandang Gak lihat dengan mata julinya. Kemudian mengeluarkan suara seperti burung mencicit akan tetapi hanya dapat dimengerti oleh Gak lihat. Karena hanya suaranya saja yang mencicit. Namun sesungguhnya merupakan kata-kata dalam bahasa selatan yang peloh dan menggelikan hati para pendengarnya. Sudah lama aku mendengar nama setan botak. Kiranya begini saja orangnya. Setelah berkata demikian, si burung hantu berdiri diam lagi dengan satu kaki, acuh tak acuh. Gak lihat tidak menjadi marah, sudah biasa ia menghadapi sikap dan watak aneh-aneh dari tokoh-tokoh besar. Maka ia malah tertawa bergelak dan berkata, Hahaha,
Lain kali aku ingin sekali merasai lihainya patukanmu dan cakaranmu, burung hantu. Pangeran Ouyang Chin Kok tertawa pula. Biarpun dia sendiri bukan termasuk golongan Kang Ou, akan tetapi sudah terlalu banyak pembesar ini mengenal tokoh-tokoh aneh. Sehingga ucapan Gak Liat yang seolah-olah menantang itu dianggapnya biasa saja dan tidak mengkhawatirkan. Cui sekalian, kami kumpulkan saat ini karena kami hendak membicarakan hal-hal yang amat penting. Berkat bantuan-bantuan Cui sekalian, pemerintah kita dapat memperoleh kemajuan-kemajuan di selatan. Dan kini, sungguh pun tak dapat dikatakan bahwa pihak pemberontak telah terbasmi semua. Namun mereka itu sudah kehilangan kekuatan dan hanya bergerak secara sembunyi-sembunyi dan dalam kelompok kecil atau malah secara perorangan. Yang penting kita harus mencurahkan perhatian ke Sichuan, karena Bu Samkui merupakan kekuatan terakhir yang merongrong kita. Bala tentara kita sudah menghimpit dan mengurung, lambat laun tentu pertahanannya dapat dijebolkan pula. Tugas kita yang terpenting sekarang adalah mencegah agar sisa pemberontak di sini tidak mengadakan hubungan dengan Sichuan agar kekuatan mereka tetap terpecah-pecah. Usaha yang dilakukan Putri Nirahai dan putraku Ouyang Seng untuk memecah belah persatuan antara Xiao Limpai dan Hawa Sanpai menemui kegagalan. Akan tetapi ada pula untungnya, yaitu timbulnya ganjalan hati antara mereka sehingga tidak memungkinkan mereka itu akan bekerja sama. Pula, kedua partai besar itu pun tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan secara terang-terangan. Akan tetapi, mengapa tidak kita gempur saja Sichuan sampai hancur? Setelah kita dapat menguasai seluruh daratan, mengapa wilayah sebesar Sichuan saja tidak dapat segera dikalahkan? Berilah hamba 5 laksa prajurit berkuda, akan hamba hancur lumatkan Bu Samkui dan seluruh anak buahnya. Panglima Berwok tinggi besar berkata dengan sikap gagah. Betul apa yang dikatakan oleh Giam Chiang Kun. Kabarnya benteng Sichuan amat kuat, akan tetapi kalau benteng itu dikurung dan hamba berdua dibantu tenaga-tenaga ahli melakukan penyusupan ke dalam, dengan menggali terowongan, akan mudah menghancurkan pertahanan mereka. Kata Bok Lek orang pertama dari kakak beradik tikus kuburan. Tidak begitu mudah. Saya mendengar bahwa di sana banyak terdapat orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Bantah Putri Nirahai. Kalau ada jago di pihak musuh, serahkan saja kepada hamba. Hamba sanggup menghadapi lawan yang bagaimana lihai pun. Setan botak Gak Liat menyombong sambil tersenyum. Ouyang Chin Kok mengangkat kedua tangan ke atas sebagai isyarat, agar semua orang yang sedang ribut-ribut mengemukakan pendapat untuk menyerang Sichuan itu tenang. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, Tidak dapat kita membawa kehendak sendiri dan bertindak sesuka hati. Setiap gerakan kita harus disesuaikan dengan taktik dari Hong Xiang, Kaisar. Dengarlah baik-baik, Cui sekalian. Agar tahu apa yang menjadi siasat negara pada saat ini, menghadapi Bu Samkui di Sichuan. Semua orang mendengarkan penuh perhatian, termasuk Nirahai. Karena biarpun dia ini putri selir Kaisar sendiri, namun tentang urusan politik ia tidak sepaham pangeran yang menjadi penasehat Kaisar ini. Kalau kita ingin berhasil menangkap semua ikan di kolam, kita harus mengacaukan air. Dan mengejar ikan-ikan itu, dengan membiarkan sebagian tempat itu tetap tenang. Sehingga semua ikan akan melarikan diri sembunyi di bagian air yang tak terganggu itu. Baru setelah semua ikan berkumpul di tempat kecil itu, kita tutup jalan keluar dan kita sergap. Sehingga tak ada ikan yang dapat lolos. Demikian pula dengan para pemberontak yang tersebar di 4 penjuru. Kita harus kejar-kejar mereka, melakukan operasi-operasi pembersihan dengan teliti. Sehingga para pemberontak itu kehilangan tempat bersembunyi dan terpaksa mereka akan bersembunyi semua ke Sichuan. Hal ini lebih mudah bagi kita daripada kalau kita hancurkan Sichuan. Sehingga para pemberontak itu melarikan diri tersebar di mana-mana sehingga sukar untuk ditumpas karena daerah Tiongkok luas sekali. Inilah sebab pertama mengapa kita tidak boleh memukul Sichuan pada sekarang ini. Adapun sebab kedua adalah karena Kaisar dengan secara bijaksana memutuskan bahwa rakyat sudah terlalu lama menderita akibat perang. Karena itu sementara ini tidak perlu lagi mengadakan perang karena Sichuan tidak begitu penting artinya bagi kita. Sekarang rakyat perlu ditenangkan hatinya dengan pembangunan-pembangunan, bukan dengan perang baru yang akan membuat rakyat mendapat kesan buruk terhadap pemerintah baru. Tidak perlu dengan kekerasan, cukup dengan dikepung dan dimatikan jalan hubungan mereka ke timur.
Mereka di Sichuan akan hidup serba kekurangan dan sengsara. Akhirnya akan menjadi lemah dan kalah tanpa diserang. Semua orang yang mendengarkan mengangguk-angguk, kagum akan siasat ini. Siasat menggiring ikan-ikan supaya berkumpul di suatu tempat. Dalam soal taktik perang dan siasat pemerintahan tentu saja dia tidak mengerti apa-apa. Sekarang sebab ketiga yang timbul dari kebijaksanaan Kaisar. Pemerintah baru menghadapi tugas membangun negara dan menciptakan suasana adil makmur bagi rakyat jelata. Mendatangkan kehidupan damai dan tentram, sehingga dengan demikian tidak sia-sialah bangsa Manchu yang jaya telah mengorbankan banyak nyawa untuk mengusir raja-raja lalim dari bumi Tiongkok. Untuk pekerjaan pembangunan yang amat besar itu, kita amat membutuhkan bantuan tenaga-tenaga orang pandai. Harus diakui bahwa di antara para pemberontak banyak terdapat orang-orang pandai. Sungguh amat sayang kalau mereka itu dibunuh demikian saja. Karena ini pula, bentrokan perang dengan Sichuan harus diundurkan agar kita mendapat banyak waktu untuk menarik orang-orang pandai itu agar membantu kita. Untuk keperluan itulah Kaisar menyediakan biaya yang amat besar, kemungkinan-kemungkinan pangkat dari mereka. Dan di samping itu tentu saja mengandalkan kepandaian Cui untuk menundukkan mereka. Makin banyak orang pandai membantu kerajaan Cheng, makin baik. Mengertikah Cui sekarang mengapa kita tidak diperbolehkan menyerbu Sichuan secara kasar? Semua orang mengangguk, bahkan dari mulut Sin Tiao Kui Chiam Tek terdengar suaranya yang pelau memuji. Hebat siasat ini, hidup Kaisar. Biarpun pelau, namun ucapannya itu membangkitkan semangat semua orang dan terdengarlah seruan mereka. Kang Tou Kui Gak Liat adalah seorang datuk hitam yang tidak bercita-cita untuk negara maupun untuk Kaisar, melainkan untuk diri sendiri. Karena itu, di dalam hatinya mana ada kesetiaan terhadap pemerintah Manchu. Namun, dia seorang cerdik dan tidak mau ketinggalan pula ia ikut mengucapkan kata-kata itu. Dan di samping itu tentu saja mengandalkan kepandaian Cui untuk menundukkan mereka. Makin banyak orang pandai membantu kerajaan Cheng, makin baik. Mengertikah Cui sekarang mengapa kita tidak diperbolehkan menyerbu Sichuan secara kasar? Dan hal ini kami serahkan ke dalam pimpinan keponakanku Putri Nirahai. Yang sudah Cui ketahui akan kecerdikannya dan juga akan kepandaiannya yang tinggi. Putri Nirahai mewarisi kepandaian Putri Mutiara Hitam, dia hebat. Aku sudah mengetahui kelihayan Putri Nirahai. Gadis cantik itu mengelilingkan pandang matanya dan girang, bahwa tidak ada yang menentang pengangkatannya sebagai pimpinan. Siapakah yang berani menentang? Selain dia memiliki ilmu kepandaian tinggi, juga amat pandai bersiasat, cerdik dan banyak akal. Juga dia adalah putri Kaisar sendiri. Terima kasih atas kepercayaan Cui kepadaku yang muda. Tentu saja aku tidak dapat bekerja sendiri dan mengandalkan bantuan dari Cui sekalian. Baru tugas kita akan dapat berhasil baik. Di dunia Kang Ou ini banyak terdapat tokoh-tokoh besar yang belum membantu kita. Di antara mereka itu adalah M.A. bin Lomo Siang Koan Li. Si muka kuda itu sejak dahulu menentang kerajaan Cheng Tiao. Kata Gak Liat sambil mengeluarkan suara menghina. Itulah sebabnya mengapa kita harus berdaya upaya. Agar dia tertarik kepada kita dan suka membantu, Gak Lo Cianpui. Karena kalau dia sudah mau membantu, tentu para muridnya yang kudengar ada banyak sekali yang pandai. Akan suka menjadi sekutu kita pula. Kita harus menyelidiki keinkoksan di pegunungan Taihangsan yang dijadikan pusat perguruannya. Bahkan aku mendengar bahwa si nenek sakti Toat Beng Chiu Xianli juga berada di sana. Iblis betina itu berbahaya sekali, akan tetapi agaknya akan lebih mudah dibujuk untuk bekerja sama. Dia tidak sesukar dan sekokoh Ma Bin Lomo pendiriannya. Biarlah persoalan mereka itu serahkan saja kepadaku. Aku akan berusaha mendekati mereka. Terima kasih banyak bantuan Gak Lo Cianpui dalam hal ini benar-benar amat kami harapkan. Ada sebuah hal yang amat memusingkan dan membutuhkan perhatian. Menurut hasil penyelidikan para mata-mataku yang kusebar di mana-mana. Putri Nirahai berseri wajahnya lalu mengerutkan keningnya dan ia menjura ke arah Gak Liat. Siapakah dia dan apa yang telah dia lakukan? Ouyang Seng bertanya dengan hati tak senang mendengar betapa gadis yang dicinta dan dipujanya ini agaknya merasa kagum terhadap seorang tokoh muda. Siasatku gagal karena pemuda aneh itu.
ketika dua peti berisi jenazah dua orang tokoh Xiao Limpai yang dikawal Pek Eng Piao Chok itu dihadang oleh murid-murid Xiao Limpai yang sudah kuberi kabar secara diam-diam. Dan bentrokan hebat antara murid-murid kedua partai sudah hampir terjadi, tiba-tiba muncul orang muda itu bersama adiknya perempuan, menggagalkan bentrokan itu dengan mengalihkan permusuhan kepada dirinya sendiri. Apakah maksudmu, Adi Nirahai? Pemuda itu yang mengira bahwa murid Xiao Limpai hendak merampok, sekali turun tangan membunuh 7 murid Xiao Limpai. Kemudian, ketika mengetahui kekeliruannya, ia turun tangan pula membunuh murid-murid Hoa Sanpai. Kemudian pemuda itu bahkan mendatangi Pek Eng Piao Kiok, dan di sana dia mengamuk, mengalahkan tokoh-tokoh Hoa Sanpai. Kemudian, tahukah Cui apa yang ia lakukan? Ia pun mendatangi Xiao Lim Si dan di sana mengamuk. Membunuh 2 orang tokoh Xiao Limpai pula, merobohkan banyak yang lain dan dapat keluar lagi dari Xiao Lim Si dengan selamat. Memang sukar dipercaya, akan tetapi para penyelidikku adalah orang-orang yang berpengalaman puluhan tahun. Dan keterangan mereka selalu boleh dipercaya. Keadaan pemuda itu amat mengherankan. Selain ilmunya yang tinggi luar biasa dan keadaannya yang seperti tidak normal, juga dia mempunyai seorang adik gadis mancu. Kalau begitu dia siahan. Kalau dia sudah berkepandaian begitu aneh dan tinggi, sehingga berani mengacau Hoa Sanpai dan Xiao Limpai, tentu dia telah berhasil menemukan Pulau Es. Mendengar ucapan ini, semua tokoh yang berada di situ menjadi terkejut dan tertarik sekali. Disebutnya Pulau Es tentu saja menarik perhatian semua orang, karena semenjak bala tentara Manchu menguasai daratan Tiongkok, pemerintah baru ini pun selalu berusaha untuk menemukan pulau itu, dan mendapatkan pusaka yang berada di sana. Bahkan usaha pencarian ini dipimpin Gak Liat sendiri. Kalau benar-benar dia menjadi pewaris pusaka di Pulau Es, tentu dia memiliki ilmu yang hebat. Dan orang seperti itu patut kita tarik untuk membantu kita. Atau kalau tidak mungkin dia membantu kita, dia akan merupakan lawan yang berbahaya dan perlu dibinasakan. Jangan khawatir, hamba akan dapat membujuknya. Setidaknya dia pernah ikut dengan hamba dan dengan bantuan Ouyang Kongcu, hamba tentu akan dapat menyelamatkan pula Puteri Manchu itu. Kata Gak Liat, dia menawarkan diri ini sebetulnya adalah dengan mengandung niat yang lain. Begitu mendengar bahwa Han Han telah muncul, ia ingin sekali menemui pemuda itu. Dan kalau perlu hendak memaksa pemuda itu menyerahkan pusaka-pusaka Pulau Es. Atau kalau mungkin mengantarkannya ke Pulau Es. Mendengar pelaporan yang kuterima, memang pemuda itu mencurigakan dan lihai sekali. Kiranya hanya Gak Lo Cianpue saja yang cukup kuat untuk menghadapinya. Baiklah, urusan membujuk tokoh-tokoh di Inkoksan dan mencari pemuda itu kuserahkan kepada Gak Lo Cianpue dan Ouyang Tuako. Aku sendiri mempunyai rencana lain yang boleh Cui ketahui. Aku akan pergi ke utara, mendatangi tanah kuburan keluarga Suling Emas. Nirahai, bukankah itu berbahaya sekali? Tanah kuburan keluarga Suling Emas merupakan tempat keramat dari bangsa Hitan dan kabarnya tak seorang asing pun boleh memasukinya. Biarpun Puteri Nirahai termasuk keturunan Hitan, namun belum tentu dia diperbolehkan masuk oleh penjaganya. Yang kabarnya amat galak dan memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Nirahai, bukankah itu berbahaya sekali? Tanah kuburan keluarga Suling Emas merupakan tempat keramat dari bangsa Hitan dan kabarnya tak seorang asing pun boleh memasukinya. Biarpun Puteri Nirahai termasuk keturunan Hitan, namun belum tentu dia diperbolehkan masuk oleh penjaganya. Yang kabarnya amat galak dan memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Memang berbahaya, akan tetapi kalau tidak saya sendiri yang mendatangi, siapakah orang lain akan mampu melakukannya? Saya ingin membujuk penjaga kuburan untuk meminjam suling emas yang disimpan di situ sebagai pusaka. Dengan suling emas peninggalan pendekar sakti Suling Emas. Pangeran Ouyang Cinkok dan yang lain-lain mengangguk-angguk menyatakan setuju. Sungguh pun hati mereka merasa ngeri mendengar bahwa puteri jelita itu hendak mengunjungi tempat keramat yang sukar dikunjungi sembarangan orang itu. Setelah membagi-bagi tugas, pertemuan itu dibubarkan. Ouyang Seng lalu pergi bersama gurunya untuk melakukan tugas mereka yang tidak ringan.
Demikian pun yang lain-lain bubaran dan melakukan tugas masing-masing. Pangeran Ouyang Chinkot sendiri lalu bersiap untuk pergi menghadap Kaisar, menyampaikan pelaporan mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya. Kita tinggalkan dulu pertemuan para Kangou dengan Nirihai. Mari kita tengok bagaimana perjalanan Han Han dan Lulu setelah mengamuk di Xiao Limpai sebelumnya. Han Han dan Lulu duduk mengasuh di dalam hutan. Melihat kakaknya itu duduk bersama Lulu juga tidak berani mengganggu. Bahkan ia pun lalu duduk bersila dan Xulian untuk memulihkan tenaga dan menekan kekecewaan hatinya karena kehilangan pedang yang terampas di Xiao Limpai. Han Han tidak dapat menyatukan panca inderanya. Dia sudah dapat menyalurkan hawa sakti di tubuhnya dan mengobati akibat-akibat guncangan pukulan-pukulan yang ia terima di Xiao Limpai. Akan tetapi pikirannya bekerja keras. Hatinya terkesan oleh wejangan-wejangan yang didengarnya dari mulut Kian Te Hosiang, supek dari ketua Xiao Limpai tadi. Mengenangkan semua wejangan itu, terjadi perang tanding yang hebat dalam pikirannya sendiri. Perasaan menyesal menggumuli perasaannya, menyesal kalau ia kenangkan betapa sepak terjangnya selama ini hanya mendatangkan malapetaka dan keributan belaka. Ia sendiri tidak mengerti mengapa kalau datang perasaan marah akan sesuatu yang dianggapnya jahat dan tidak adil, lalu timbul kemarahan yang tak tertahankan. Dan seolah-olah ia baru akan merasa puas, terhindar dari himpitan nafsu amarah kalau sudah ia lampiaskan dengan pukulan-pukulan sakti dari kedua tangannya. Kalau sudah ia hajar banyak orang dan membunuh lawannya. Pemuda ini tidak tahu bahwa sesungguhnya terjadi konflik atau pertentangan hebat dalam dirinya. Mula-mula pertentangan ini terjadi karena ia mempelajari dua macam Sin Kang yang berlawanan, yaitu Intisari Hui Yang Xinqiang dan Intisari Suat Im Xinqiang. Pertentangan ini memengaruhi jiwanya. Ditambah lagi ketika ia membaca kitab-kitab peninggalan penghuni Pulau Es yang sifatnya bersih dan berbareng ia mempelajari kitab-kitab Mabin Lomo dan Siang Mo Kiam, sepasang pedang iblis yang bersifat kotor. Terjadilah pertentangan hebat sekali dari aliran bersih ditambah kesadaran watak aslinya yang baik berlawanan dengan pelajaran aliran kotor. Yang ditambah oleh nafsunya, membuat ia kadang-kadang merasa tersiksa sekali. Kini ia mendapat nasihat yang amat aneh dari kakek sakti di Xiao Limpai itu. Dia disuruh membuntungi kaki kirinya. Nasihat apakah ini? Betul-betulkah kaki kirinya yang mendatangkan perasaan tersiksa seperti itu? Makin dipikirkan makin bingunglah hatinya. Kebingungan ini makin memuncak kalau ia pikirkan bahwa semua malapetaka yang timbul akibat sepak terjangnya itu, sama sekali terjadi bukan karena kesalahannya. Dia memang telah membunuh murid-murid Xiao Limpai dan murid-murid Hoa San Pai di hutan dahulu itu. Akan tetapi bukankah hal itu terjadi karena salah paham? Bukankah hal itu terjadi bukan karena memang dia bermaksud jahat dan membunuh mereka? Kemudian kekacauan yang timbul karena perlawanannya menghadapi tokoh-tokoh Hoa San Pai di gedung Pek Eng Piao Kiok. Dia telah diserang, dituduh yang bukan-bukan, dituduh mata-mata mancu. Terjadi pertempuran, akan tetapi salahkah dia dalam hal itu? Dan akhirnya peristiwa keributan di Xiao Limsi. Dia datang dengan iktikat baik, dengan maksud memberi penjelasan kepada para pimpinan Xiao Limpai untuk melenyapkan kesalahpahaman. Akan tetapi dia disambut dengan kekerasan, bahkan seolah-olah dipaksa untuk bertanding. Dia hanya membela diri, karena bukankah itu haknya? Ataukah dia harus membiarkan saja dia ditawan, dipukul, atau dibunuh, juga lalu ditangkap? Karena membela diri, kembali dia melakukan pukulan-pukulan dan pembunuhan-pembunuhan. Teringat akan ini semua, timbul kemarahannya. Tidak, dia tidak bersalah. Akan tetapi kalau ia ingat akan nasihat kakek di Xiao Limpai itu, dia menyesal karena kenyataannya, apapun alasannya, sepak terjangnya menimbulkan keributan dan malapetaka, bahkan pembunuhan. Salah kaki kirinya kah? Tiba-tiba Han Han meloncat bangun, tidak kuasa lagi menahan tubuhnya yang digetarkan dua hawa yang bertentangan. Sebagai akibat perang dalam hatinya, ia mengeluarkan suara seperti orang gagu. Tubuhnya bergoyang-goyang, kaki tangannya bergerak-gerak seolah-olah ia bertanding melawan dirinya sendiri. Kedua tangannya seperti hendak saling pukul, atau lebih tepat, kalau tangan kiri hendak memukul tubuhnya sendiri penuh penyesalan dan hendak menghukum. Tangan kanannya bergerak menangkis dengan keyakinan membela karena dia tidak bersalah. Demikian pula kedua kakinya bergerak menurutkan suara hati yang berlawan. Entah berapa lamanya Han Han berlaku seperti itu, tubuhnya bergerak-gerak aneh dan kelihatan lucu sekali. Padahal ia merasa amat tersiksa baik tubuh maupun batinnya. Tiba-tiba Lulu datang mendekatinya, dan melihat keadaan kakaknya ini, Lulu segera menyentuh lengan Han Han. Akan tetapi gadis ini menjerit karena lengan yang disentuhnya itu mengeluarkan getaran yang membuat tangan yang menyentuhnya seperti lumpuh. Ia meloncat ke belakang dan menjerit. Sebelum gadis itu menjerit, Han Han sudah sadar.
Sentuhan tangan yang halus dari adiknya itu sudah menyadarkannya dan seolah-olah menariknya kembali ke dunia dari alam khayal yang menakutkan. Ada sesuatu dalam sentuhan dan dalam suara Lulu yang amat mempengaruhi jiwa Han Han sehingga kini dia sadar, menghentikan gerakan-gerakan tubuhnya dan memandang adiknya itu. "An Koko, sadarlah. Celaka, ada orang merampas kantung surat-surat itu." Apa? Apa yang dirampas orang? "Karena kau bersama di tidak sadar-sadar, aku lalu pergi mencari air untuk mandi. Kemudian aku pergi ke sebuah kuil tua tak jauh dari sini, duduk di depan kuil dan mengeluarkan kantung surat-surat dari Pulau Es untuk kubersihkan. Akan tetapi tiba-tiba kantung itu terbang dari tanganku. Dan ketika aku meloncat dan membalik, ternyata kantung itu telah dipegang oleh seorang kakek yang menyeramkan. Aku minta kembali, bahkan memukulnya, akan tetapi ia tidak menjawab. Dan ketika aku pukul, ia tidak mengelak atau menangkis, bahkan bergoyang pun tidak ketika menerima pukulanku. Aku takut." Merah wajah Han Han mendengar bahwa kantung surat-surat itu dirampas orang. Kantung itu ia anggap sebagai barang yang amat berharga, berisi surat-surat penghuni Pulau Es yang ia bawa, dan akan ia sampaikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Dan kini dirampas orang. Kenapa aku selalu diganggu orang? Siapakah dia yang merampas kantung kita itu? Mari kita temui dia. Lulu memegang tangan kakaknya, dan menarik kakaknya itu, diajak lari menuju ke kuil tua yang hanya setengah li jauhnya dari situ, di pinggir sebuah sungai kecil. Dia masih berdiri depan kuil, Koko. Untung dia belum lari. Kurang ajar, biar ku minta kembali kantung itu. Mabin Lomo Siang Koan Lo Qianwei, harap suka mengembalikan kantung itu kepadaku. Kantung itu hanya terisi surat-surat pribadi yang tidak ada gunanya bagi orang lain. Teriaknya ketika mengenal kakek penghuni Inkoksan itu. Kakek itu memang Mabin Lomo si iblis muka kuda. Dengan wajah bengis ia memandang Han Han dan tidak mengucapkan sepatah pun kata, hanya memandang dengan penuh perhatian. Manik matanya bergerak-gerak meneliti Han Han dari kepala sampai ke kaki. Murid apakah engkau ini, tidak menyebut suhu lagi kepadaku? Lupakan Lo Qianwei bahwa Lo Qianwei hendak membunuh saya di perahu itu dahulu. Sikap Lo Qianwei bukan seperti guru yang menyayang murid. Bagaimana saya bisa menjadi murid yang menghormat guru? Bekas guru dan murid ini saling memandang dan dalam pertemuan sinar mata itu diam-diam Mabin Lomo menjadi kecut hatinya. Dan cepat ia mengalihkan pandang matanya. Ia menghendaki sesuatu dari pemuda itu, maka ia lalu berganti siasat, bersikap lunak dan manis. Han Han, kau kembalikan dulu kitab-kitabku. Han Han, kitab-kitabku itu tertinggal di perahu, dan melihat betapa engkau berhasil menyelamatkan diri. Tentu kitab-kitab itu berada padamu. Akan tetapi tidak apalah, bukankah engkau juga muridku yang berhak mempelajari ilmu dari kitab-kitabku? Sesungguhnya sudah terlalu banyak kesalahan yang kau lakukan terhadapku, Han Han. Pertama, engkau bersaudara dengan seorang gadis Manchu. Kedua, engkau mengambil kitab-kitabku. Akan tetapi aku mengampunimu akan semua kesalahan itu. Bahkan kantung ini yang hanya berisi surat-surat cinta, ku kembalikan kepadamu. Sambil berkata demikian Mabin Lomo melemparkan kantung ke arah Han Han. Han Han teringat akan kitab-kitab Mabin Lomo yang ia bawa ke Pulau Es. Tanpa ia sengaja, bahkan ia telah mempelajari ilmu dari kitab-kitab itu yang ia gabung dengan ilmu dari kitab-kitab peninggalkan Siang Mo Kiam. Ia tidak merasa mencuri kitab-kitab itu, maka ia memperingatkan. Saya tidak mencuri kitab-kitab Lo Qianwei. Koko, bukankah dia ini orang jahat yang menangkap kita di perahu dan meninggalkan kita dalam keadaan terikat? Koko, dia jahat, jangan percaya dia. Mabin Lomo tidak memperhatikan gadis Manchu yang dibencinya itu, dan berkata lagi kepada Han Han. Pemuda itu menggerakkan tangan menyambut kantung itu dan menyimpannya dalam baju setelah melihat bahwa isinya tidak lenyap. Ia melakukan hal ini seenaknya dan sewajarnya saja, dan Mabin Lomo terkejut. Ketika melemparkan kantung tadi, ia sengaja mengerahkan tenaga untuk menguji. Kalau hanya memiliki ilmu kepandaian tinggi biasa saja, tentu pemuda itu akan roboh menerima lontaran kantung itu, atau setidaknya terhuyung. Akan tetapi pemuda itu menerima seenaknya seolah-olah pelemparan kantung itu tidak disertai pengerahan Sin Kang yang amat kuat. Tadinya, kalau melihat pemuda itu roboh atau terhuyung saja tentu Mabin Lomo sudah menerjang maju untuk menangkapnya. Akan tetapi melihat sikap Han Han menerima kantung seenaknya itu amat mengejutkan hatinya, maka kakek ini berlaku cerdik sekali dan tidak menyerang. Han Han, mengingat akan hubungan lama antara kita, aku tidak akan mengganggumu. Hanya akan bertanya kepadamu tentang Pulau Es. Engkau tentu telah mendarat di Pulau Es, bukan? Jangan katakan sesuatu kepadanya, Koko. Lulu yang di dalam hatinya masih menaruh dendam kepada kakek yang pernah hendak membunuh mereka itu, cepat berkata mencegah. Akan tetapi, tanpa dicegah pun Han Han tidak akan bercerita kepada siapa juga tentang pulau rahasia itu. Saya tidak dapat bicara apa-apa tentang pulau itu, Lo Qianwei. Jadi engkau telah menemukan pulau itu? Han Han tidak menjawab, hanya menggeleng kepala tanda bahwa ia tidak mau bicara tentang itu. Han Han, ingatlah, aku hanya ingin engkau menceritakan tentang Pulau Es. Kalau aku menggunakan kekerasan,
engkau tentu takkan kuat melawanku. Ingat, dosamu sudah terlalu besar terhadap perguruan kami. Dan kalau aku menyerahkan engkau kepada Toat Beng Chiu Xian Li, nyawamu tentu tidak akan diampuni lagi. Akan tetapi kalau kau suka bicara denganku tentang Pulau Es, aku yang menanggung agar engkau diampuni. Maaf, sia-sia saja engkau membujuk atau mengancam, Lo Qianwei. Saya tidak bisa bicara tentang pulau itu. Hendaknya Lo Qianwei membiarkan saya dan adik saya pergi. Saya tidak hendak memusuhi Lo Qianwei, sungguh pun Lo Qianwei pernah menyiksa dan hendak membunuh kami berdua. Marilah kita mengambil jalan kita masing-masing dan tidak saling mengganggu. Muka Ma Bin Lomo menjadi merah saking marahnya. Ucapan Han Han itu cukup sopan, akan tetapi nadanya seperti ucapan seorang yang setingkat saja. Padahal dia adalah seorang di antara datuk-datuk yang ditakuti orang. Sedangkan Han Han adalah seorang muda yang malah menjadi bekas muridnya. Han Han, sungguh engkau keras kepala. Akan tetapi betapapun kerasnya kepalamu, apakah cukup keras untuk menerima pukulanku? Ia membentak dan melangkah maju dengan sikap mengancam sekali. Namun Han Han tetap bersikap tenang. Terserah kepada Lo Qianwei, tapi, harap Lo Qianwei ingat bahwa kalau sampai terjadi bentrokan, hal itu bukanlah kehendak saya. Melainkan Lo Qianwei yang memaksaku. Wah, sombongnya bocah ini. Tidak bisa dibujuk dengan omongan halus, agaknya perlu dihajar dulu. Setelah berkata demikian, Ma Bin Lomo menerjang maju mengirim pukulan. Karena dia tidak ingin membunuh mati anak itu yang dia butuhkan untuk memberi petunjuk tentang Pulau Es. Maka ia tidak mengirim pukulan Swat In Sin Jiu, melainkan menampar dengan tangan kanan ke arah pundak disusul cengkeraman tangan kiri ke arah dada. Biarpun tidak menggunakan tenaga Swat In Sin Chiang, namun daya pukulan kakek ini bukan main. Han Han mengelak ke kiri dan biarpun angin pukulan kakek itu mengenai pundaknya, sedikit pun ia tidak merasainya dan ia berkata penuh rasa menyesal. Engkau sungguh jahat, Ma Bin Lomo. Tidak patut menerima penghormatan orang muda. Hei, Han Han, apakah kau benar tidak mau bicara tentang Pulau Es? Ingat, tebusannya adalah nyawamu dan nyawa bocah mancu ini. Aku bahkan mau mengampuni bocah ini asal engkau suka memberi penjelasan tentang Pulau Es. Tidak, dan kalau engkau memaksa, terpaksa aku melawanmu, Ma Bin Lomo. Bedebah, baru memiliki sedikit kepandaian saja engkau sudah berani melawan aku. Ma Bin Lomo mencelat maju dengan gerakan cepat sekali sambil mencengkeram pundak Han Han. Namun gerakan Han Han tidak kalah cepatnya, tahu-tahu ia sudah mengelak ke kanan dan cengkeraman itu kembali luput. Ma Bin Lomo menjadi penasaran sekali. Begitu tubrukannya luput dan kakinya menginjak tanah, tubuhnya sudah melesat lagi ke kanan. Dan kedua lengannya menyambar dari kanan kiri, membuat gerakan menyelang mengarah ke kepala Han Han. Bukan main cepat dan lihainya serangan ini sehingga Han Han terkejut. Dan cepat merendahkan diri untuk menghindarkan kedua tangan yang menghimpit kepalanya dari kanan kiri itu. Akan tetapi dengan gerakan susulan, tahu-tahu kaki Ma Bin Lomo menendang ke perut pemuda itu. Selama melatih diri di Pulau Es, sesungguhnya Han Han hanya memperoleh intisari tenaga Sin Kang yang amat hebat saja, yang tidak diperoleh ahli lain dalam latihan biasa selama puluhan tahun. Akan tetapi dalam hal ilmu silat, dibandingkan dengan Ma Bin Lomo Siang Kuan Li, tentu saja ia masih kalah jauh. Kini menghadapi gerakan serangan tokoh hitam yang hebat ini, tentu saja ia tidak menyangka sama sekali. Dan tendangan itu tahu-tahu telah mengenai perutnya. Akan tetapi gerakan Hawa Sin Kang secara otomatis telah melindungi perutnya. Dan dia menangkap kaki itu sambil mendorong ke depan seperti membuang sesuatu yang menjijikan. Tendangan mengenai perut, akan tetapi tubuh Ma Bin Lomo terlempar sampai jauh sekali. Kalau bukan kakek sakti ini tentu tubuhnya akan terbanting ke bawah. Akan tetapi kakek ini malah melompat ke atas sehingga tenaga dorongan itu terpatahkan. Dan ia turun lagi ke atas tanah dengan mata terbelalak merah karena heran, kagum dan penasaran. Kiranya engkau sudah mempelajari sedikit ilmu, ya? Hati Ma Bin Lomo makin tertarik untuk memaksa Han Han bicara tentang Pulau Es. Karena tentu saja ia ingin sekali mengetahui rahasia itu dan memiliki pusaka dari Pulau Es. Melihat betapa Han Han sanggup menerima tendangannya, dan melihat tenaga hebat ketika pemuda itu mendorong kakinya. Hatinya makin yakin bahwa pemuda ini tentu telah mewarisi kepandaian dari tempat rahasia itu. Maka ia makin tidak ingin membunuhnya dan hanya ingin menangkap dan menaksanya. Kepalanya yang penuh dengan akal dan muslihat itu bekerja dan tiba-tiba sambil tertawa tubuhnya melesat, bukan menyerang Han Han, melainkan meloncat ke arah Lulu yang berdiri menonton. Dia mendapat akal untuk menangkap Lulu dan menggunakan gadis itu untuk memaksa Han Han. Kembali Ma Bin Lomo kecelik karena gadis yang ditubruk dan hendak ditangkapnya itu, biarpun tergesa-gesa, dapat melesat pergi dengan gerakan yang amat ringan dan tak tersangka-sangka, sehingga ia menubruk angin. Ketika ia membalik dan hendak mengejar sambil mengirim pukulan jarak jauh untuk merobohkan gadis itu, tiba-tiba dari samping terdengar bentakan Han Han. Bentakan ini disusul dengan bertiupnya angin yang hawanya dingin memukul ke arah lambungnya.
Mabin Lomo cepat menggerakkan tangan menangkis, sekali ini karena penasaran ia menggunakan tenaga Im Kang untuk membuat pemuda itu roboh. Dua tenaga raksasa bertemu dan akibatnya kedua orang itu terjengkang ke belakang. Mabin Lomo yang sudah meloncat bangun lagi berkata penuh keheranan. Mabin Lomo, perlukah pertempuran ini dilanjutkan? Aku tidak ingin bermusuh denganmu. Mabin Lomo membentak dan sekali ini ia tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan Swat Im Sin Chiang. Menyerang lagi dengan gerakan lambat namun malah amat berbahaya karena setiap gerakannya mengandung hawa dingin yang dahsyat. Han Han mengenal gerakan itu. Dia telah mempelajari kitab-kitab yang ditinggalkan di dalam perahu oleh iblis muka kuda ini. Maklum bahwa lawannya telah menggunakan Swat Im Sin Chiang. Ia mulai menjadi marah, bukan saja karena kakek itu mendesaknya terus. Terutama sekali karena ia melihat kelicikan kakek ini yang hendak memaksanya dengan berusaha menawan Lulu. Maka ia pun lalu menggerakkan kedua tangannya dengan gerakan yang sama. Dan ketika Mabin Lomo mendorong, ia pun mendorong dengan pengerahan tenaga Swat Im Sin Chiang pula. Tubuh kedua orang itu bergoyang-goyang, kemudian keduanya mundur terhuyung. Han Han dapat mengerahkan tenaga yang keng sehingga seketika hawa dingin yang luar biasa itu lenyap. Akan tetapi Mabin Lomo membutuhkan loncatan ke atas dan menggoyang-goyang tubuhnya baru ia pulih kembali. Ia memandang dengan mata terbelalak kemudian ia berseru marah. Bocah celaka, engkau telah mencuri Swat Im Sin Chiang. Akan tetapi sesungguhnya ia merasa heran dan kaget setengah mati. Mendapat kenyataan bahwa tenaga Swat Im Sin Chiang dari pemuda itu tidak berselisih jauh dengan tenaganya sendiri. Ia sama sekali tidak mimpi bahwa sesungguhnya tenaga Han Han jauh lebih kuat dan hebat daripada tenaga sendiri. Sebaliknya, Han Han maklum betapa lihai dan kejamnya kakek ini. Setelah terlepas daripada ancaman maut di Xiao Lim Si, kini ia terancam oleh kakek yang amat sakti ini. Maka timbullah kemarahannya lagi dan ia mengambil keputusan untuk melindungi Lulu dan dirinya sendiri. Kalau perlu dengan taruhan nyawa. Kembali Mabin Lomo sudah menyerang, kini serangannya hebat sekali karena kakek ini tidak lagi menganggap Han Han seorang lawan ringan. Tubuhnya seperti berpusing dan kedua tangannya seperti berubah banyak ketika ia melancarkan serangan ke arah dada dan pusar pemuda itu. Han Han tetap tenang, namun juga bergerak cepat. Ia memutar kedua lengannya dari kanan kiri menjaga tubuh depan dan kembali ia berhasil menangkis pukulan-pukulan maut Mabin Lomo. Akan tetapi kakek itu menerjang terus dengan gerakan-gerakan aneh dan cepat dengan perubahan yang tak tersangka-sangka. Sehingga dalam gebrakan-gebrakan selanjutnya tanpa dapat dilakukannya lagi, terpaksa Han Han menerima hantaman-hantaman yang mengenai pundak dan lambungnya. Akan tetapi tubuhnya hanya terpental saja dan sama sekali tidak terluka, sehingga diam-diam Mabin Lomo makin penasaran dan terkejut. Ketika melihat kakek itu mengejarnya, Han Han yang sudah bangkit kembali sehabis terbanting, cepat mengerahkan tenaganya dan menyambut kedatangan lawan dengan pukulan dengan pengerahan tenaga Swat Im Sin Chiang. Ia sudah marah sekali maka kekuatan Sin Kangnya dapat dibayangkan hebatnya. Angin menderu keras dan hawa dingin melebihi salju menyambar ke depan. Mabin Lomo tentu saja tidak takut menghadapi pukulan yang menjadi keahliannya sendiri itu. Ia menangkis dengan tenaga Swat Im Sin Chiang juga dan sekali ini dua tenaga sakti bertemu. Hanya bedanya dengan tadi, kini Han Han yang menyerang dan Mabin Lomo yang menangkis. Tubuh Mabin Lomo tergetar hebat, seolah-olah tubuhnya kemasukan aliran kilat dan sejenak tubuhnya kaku membeku. Kakek ini mengeluarkan seruan aneh, kemudian melempar tubuh ke belakang dan bergulingan sampai lama baru dapat melompat bangun kembali. Wajahnya pucat dan matanya terbelalak merah. Ia menggumam karena kini ia mendapatkan kenyataan pahit yang amat hebat. Yaitu bahwa tenaga Swat Im Sin Chiang pemuda itu jauh lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Didorong oleh kemarahannya yang timbul dari rasa penasaran, kini tubuh Mabin Lomo menerjang maju seperti badai mengamuk saking hebatnya. Tentu saja Han Han menjadi sibuk sekali dan sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Bahkan dia yang kalah jauh ilmu silatnya tak mungkin dapat menghindarkan diri dari serangan yang bertubi-tubi itu. Dan hanya dapat mengelak dan menangkis, melindungi dirinya di bagian-bagian yang berbahaya. Dan membiarkan bagian-bagian yang dapat menahan pukulan untuk menerima hantaman-hantaman dahsyat dari lawannya. Ia menjadi bulan-bulanan dan biarpun tubuh yang tidak berbahaya itu mengandung Sin Kang kuat sehingga tidak terluka. Namun kerasnya pukulan-pukulan itu membuat tubuhnya berkali-kali terlempar dan bergulingan. Melihat betapa pemuda itu dapat menahan pukulan-pukulannya yang cukup kuat untuk merobohkan lawan tangguh, Mabin Lomo menjadi makin marah dan penasaran, serangannya makin diperhebat. Lulu berdiri dengan wajah tegang dan penuh kegelisahan. Seperti ketika ia menyaksikan kakaknya menghadapi tokoh-tokoh Hoa Sanpai di gedung Tek Eng Piao Pakiok. Dan kemudian menyaksikan kakaknya menghadapi tokoh-tokoh Xiao Lim Pai yang lihai.
Kini pun ia hanya dapat menonton saja karena ia maklum bahwa untuk membantu kakaknya tingkat kepandaiannya masih jauh daripada cukup. Sehingga ia bukan membantu, malah membahayakan diri sendiri dan mengacaukan pertahanan kakaknya. Kedua orang itu memang bertanding dengan amat seru dan hebat. Keduanya mempergunakan hawa sakti Im Kang sehingga dari tubuh mereka keluar hawa yang amat dingin, yang seolah-olah membuat beku keadaan sekeliling mereka. Bahkan Lulu yang sudah biasa tinggal di tempat dingin seperti pulau es sekalipun, kini merasa betapa hawa dingin menyerangnya dan otomatis Sin Kang di tubuhnya bekerja, sehingga hawa yang hangat timbul melenyapkan rasa dingin. Han tidak berani mencoba untuk menggunakan Yang Kang atau hawa sakti panas. Ia maklum bahwa tingkat kakek ini sudah tinggi sekali, sehingga kalau ia mengeluarkan Yang Kang, berarti ia menghadapi lawan keras yang tentu saja risikonya amat besar. Karena kalah sedikit saja kekuatannya dapat merenggut nyawa. Ia pun maklum bahwa biarpun dalam ilmu silat ia kalah jauh, namun dengan pengerahan intisari dari Im Kang ia masih dapat bertahan karena kekuatan Sin Kangnya tidak kalah oleh lawan. Selagi Han terdesak hebat, tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak disambung kata-kata nyaring penuh ejekan. Mabin Lomo si setan kuda benar-benar sekarang tak tahu malu, mendesak orang muda dan tidak malu-malu mengeluarkan suat Min Xin Chiang. Han melirik sebentar dan hatinya kecut ketika mengenal orang yang muncul dan mengeluarkan kata-kata adalah Kang To Kui Gak Liat. Si setan botak bersama seorang pemuda tampan pesolek yang ia kenal sebagai Ouyang Seng. Celaka, pikirnya. Mabin Lomo jahat, akan tetapi dua orang yang muncul ini tidak kalah jahat, dan sama sekali tidak boleh diharapkan bantuannya. Akan tetapi, selagi ia menangkis pukulan Mabin Lomo yang masih mendesaknya, tiba-tiba Gak Liat meloncat maju, dan memukul iblis muka kuda dengan dorongan kedua lengan yang menimbulkan hawa panas. Itulah Ouyang Xin Chiang. Setan botak, mau apa kau? Mabin Lomo membentak dan cepat ia meloncat jauh ke belakang untuk menghindarkan pukulan itu. Karena loncatannya yang jauh itu kini Han berada di tengah, di antara dua orang tokoh hitam itu. Pemuda itu menghadapi Gak Liat dan memandang dengan mata berapi. Kemarahannya sudah membakar hatinya dan kini melihat kakek yang juga amat jahat ini, ia memandang penuh kecurigaan. Han, lupakah kau kepadaku? Aku Ouyang Kongcu, sahabat lamamu. Kami datang untuk membantumu. Ouyang Seng sudah cepat berteriak untuk mengambil hati pemuda itu. Tadi ia melihat betapa Han dapat menghadapi Mabin Lomo, biarpun terdesak, namun juga tidak dapat dirobohkan. Hal ini saja sudah menyatakan bahwa Han sekarang benar-benar telah memiliki kepandaian tinggi. Biarpun di dalam hatinya ia sama sekali tidak suka kepada Han, namun demi tugasnya ia harus mentaati perintah Putri Nirahai untuk menarik Han menjadi kawan, bukan lawan. Ouyang Kongcu, saya tidak membutuhkan bantuan apa-apa darimu atau dari Gak Lo Qianwei. Ouyang Seng menghela napas panjang dengan muka menyatakan penyesalannya, lalu menghampiri Lulu dan menjura sambil berkata, Nona, bukankah kakakmu itu keliru sekali? Dia diserang dan didesak orang, masa tidak mau dibantu? Lulu sejenak memandang Ouyang Seng, kemudian berkata kepada kakaknya, Koko, kalau mereka memang benar-benar hendak membantu, mengapa kau menolak? Lulu, jangan mencampuri, mereka itu pun bukan orang-orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi Lulu memandang wajah Ouyang Seng yang tampan dan tersenyum-senyum itu, dan ia merasa heran akan ucapan kakaknya karena dalam pandangannya, pemuda tampan ini sama sekali tidak jahat. Han, betapapun juga, engkau bukanlah lawan iblis muka kuda. Biarlah aku membantumu mengusir iblis itu, kemudian kita bicara sebagai kenalan-kenalan lama. Bagaimana? Jadi engkau sudah berhasil sampai ke sana? Anak baik, mari ku bantu engkau membinasakan iblis muka kuda. Baru kita bicara tentang pulau es. Kang Tauke, engkau setali tiga uang dengan Mabin Lomo. Aku tidak sudi akan bantuanmu. Gak Lo Qianwei, apakah Lo Qianwei juga seperti Mabin Lomo ini? Hendak bertanya tentang pulau es kepadaku setelah Lo Qianwei membantuku mengenyahkan Mabin Lomo. Pertanyaan yang tiba-tiba dari Han ini tepat menusuk hati Gak Liat, yang memang ingin sekali mendengar tentang pulau es itulah. Sehingga ia lupa akan tugasnya dan penuh gairah berteriak. Mendengar jawaban ini dan karena mereka yakin bahwa Han tak dapat dibujuk, Ouyang Seng sudah cepat turun tangan untuk melakukan siasat yang kedua, yaitu merampas Lulu terlebih dahulu untuk menyelamatkan gadis Manchu itu, dan juga untuk dijadikan umpan memancing Han ke kota raja. Bahkan kelak akan dapat dipergunakan untuk memaksa Han tunduk akan perintah Putri Nirahai. Ia maklum bahwa sekali ini ia tidak boleh menurutkan nafsu yang berkobar begitu ia melihat gadis Manchu yang cantik molek tidak kalah oleh Putri Nirahai. Karena Lulu adalah seorang gadis Manchu dan keadaan gadis ini sudah menjadi perhatian Putri Nirahai dan sudah diumumkan kepada para pembantunya.
Cepat ia menubruk untuk menangkap Lulu, akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika tubuh gadis itu seperti seekor kupu-kupu telah melesat dan mengelak dari kedua tangannya. Itulah gerak otomatis yang sudah ada pada diri Lulu sebagai hasil latihan-latihannya selama berada di Pulau Es bersama Han Han. Melihat Ouyang Kongcu tidak berhasil dan gadis itu berkelebat dekat dengannya, Gak Liat lalu menggerakkan tangan kanannya mendorong perlahan. Lulu mengeluh dan roboh dalam pelukan Ouyang Seng yang sudah cepat menyambar, menotoknya dan memondong tubuhnya. Keparat, lepaskan adikku. Ia mengejar maju akan tetapi dihadang oleh Kang Tow Kui Gak Liat. Melihat ini, dengan muka merah dan pandang mata beringas Han Han menerjang Gak Liat dan memukul dengan pukulan Huyang Sin Chiang. Gak Liat terkejut bukan main melihat ini dan cepat menangkis. Tubuh Kang Tow Kui Gak Liat seperti yang dialami oleh Ma Bin Lomu tadi tergerak oleh pukulan Huyang Sin Chiang. Keahliannya sendiri. Ia tergetar dan terhuyung ke belakang sedangkan Han Han hanya tergetar saja. Bocah ini sekarang tidak boleh dibuat main. Dia telah mewarisi pusaka Pulau Es. Kita berdua harus menundukkannya. Daripada memperebutkan bocah itu dan kedua-duanya tidak berhasil, lebih baik menangkapnya bersama dan kelak membagi-bagi hasilnya. Melihat betapa dalam waktu 5-6 tahun saja, bocah ini sudah dapat menggunakan Huyang Sin Chiang semikian hebatnya. Dapat dibayangkan betapa luar biasa dan amat berharga pusaka Pulau Es. Ma Bin Lomo bukan seorang bodoh. Ia maklum akan isi hati Gak Liat, maka ia berkata, Baiklah, dia harus dapat ditangkap hidup-hidup. Kongcu, lekas bawa pergi nona itu. Ouyang Kongcu sudah mengempit tubuh Lulu dan menotoknya, sehingga kini Lulu menjadi lemas tak dapat bergerak atau berteriak lagi. Kemudian ia melarikan diri secepatnya meninggalkan tempat itu sambil mengempit tubuh Lulu dengan lengan kirinya. Ouyang Seng keparat, kurang ajar, lepaskan adikku. Anjing keparat, kulumat tubuhmu, kuhancurkan kepalamu. Han Han menerjang ke depan hendak mengejar Ouyang Seng, akan tetapi ia disambut oleh pukulan Kang Tow Kui Gak Liat. Bahkan dari belakang ia diserang pula oleh Ma Bin Lomo Siang Kuan Li. Han Han mengeluarkan suara menggereng seperti beruang es, wajahnya merah dan matanya mengeluarkan sinar beringas. Kemarahan hebat membuat ia menjadi mata gelap dan kebuasannya timbul kembali. Dua pukulan dari depan dan belakang hampir berbareng mengenai tubuhnya. Akan tetapi seolah-olah tidak dirasakannya dan ia mengamuk, menggunakan Suat Im Sin Chiang dan Huyang Sin Chiang berganti-ganti tanpa aturan lagi. Sehingga dua orang kakek itu berkali-kali mengeluarkan seruan heran dan kaget. Andai kata lawan-lawannya hanyalah orang-orang yang memiliki kepandaian tidak terlalu tinggi, tentu amukan Han Han ini akan melumatkan tubuh mereka. Dan tentu kebuasannya sudah mengorbankan banyak nyawa-nyawa lagi. Akan tetapi sekali ini yang mengeroyoknya adalah dua orang di antara datuk-datuk hitam yang ilmu kepandaiannya luar biasa sekali. Dan pada zaman itu sukar dicari tandingnya, maka betapapun ia mengamuk, tetap saja ia tidak dapat memukul lawannya. Bahkan tubuhnya berkali-kali harus menerima hantaman-hantaman yang amat berat. Hantaman-hantaman itu amat kuat dan membuat dada Han Han terasa sesak. Kepalanya pening dan hal ini menambah kemarahannya melihat adiknya diculik Ouyang Seng. Ia menjadi nekat dan ketika dua orang kakek itu kembali menyerangnya dari kanan kiri, ia mengeluarkan pekik melengking dan mengerahkan seluruh sinkangnya menyalurkan Huyang Sin Chiang. Di tangan kiri menghantam Ma Bin Lomo sedangkan tangan kanannya dengan hawa Suat Im Sin Chiang menghantam Gak Liat. Ia balas memukul tanpa mempedulikan datangnya pukulan kedua lawan itu. Karena ia menyalurkan Sin Kang secara terbalik. Dan dengan demikian sekaligus menghadapi kedua lawan itu dengan dua macam tenaga yang berlawanan. Sehingga keras bertemu keras, terjadilah tabrakan tenaga sakti yang luar biasa sekali. Gak Liat dan Ma Bin Lomo seketika muntahkan darah segar dari mulut mereka. Akan tetapi Han Han sendiri yang terhimpit oleh dua tenaga raksasa itu roboh pingsan. Kang Tow Kui Gak Liat dan Ma Bin Lomo Siang Kuan Li cepat duduk bersila untuk mencegah terluka di dalam dada mereka. 10 menit kemudian mereka sudah bergerak kembali dan keduanya memandang Han Han sambil menggeleng-geleng Dia kepala. luar biasa sekali setan botak. Kalau tidak mengalami sendiri, mana aku bisa percaya. Ma Bin Lomo berkata perlahan dan keduanya cepat menghampiri Han Han yang masih rebah pingsan. Mereka berdua lalu turun tangan menotok jalan darah Han Han. Ditotok oleh dua orang ahli dengan dua cara menotok yang berlainan dan amat lihai. Seketika tubuh Han Han menjadi lemas dan tak lama kemudian ia siuman kembali. Betapa kaget dua orang kakek itu ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu tidak mengalami luka sama sekali.
Padahal mereka berdua nyaris terluka parah di sebelah dalam dada. Biarpun tidak terluka parah, akan tetapi setelah siuman kembali Han Han merasa betapa seluruh tubuhnya lemas sekali saking lelahnya. Dia tahu bahwa dia telah tertotok dan dia tidak ingin mencoba untuk membebaskan diri. Maklum bahwa di tangan kedua orang kakek itu percuma saja baginya untuk melawan. Namun, menyerahkan pun tidak ada sedikit juga di dalam hatinya. Ia memandang kakek-kakek yang duduk di dekatnya lalu berkata, "Kalian telah mengalahkan aku. Tidak lekas bunuh, mau apa lagi?" Suaranya terdengar dingin sekali dan sedikit pun tidak kelihatan gentar sehingga kedua orang kakek datuk golongan hitam itu menjadi kagum. Han Han, mengapa engkau amat keras kepala? Kami tidak ingin membunuhmu. Benar Han Han, engkau masih amat muda. Tidak sayangkah kalau membuang nyawa secara sia-sia? Mendengarkan ucapan kedua orang kakek ini yang halus dan seolah-olah menyayangnya, rasa dada Han Han menjadi makin sesak karena marah. Ia mengerti betul bahwa dua orang kakek itu adalah datuk-datuk golongan hitam yang amat kejam, yang kini bersikap halus kepadanya karena ada pamrihnya, sikap yang palsu seperti desis dua ekor ular. Sudahlah, bosan aku mendengarnya. Kalian sama-sama menghendaki aku bicara tentang Pulau Es, bukan? Sudahlah, percuma saja bicara. Aku tidak mau bicara dan kalau kalian mau bunuh, bunuh saja. Aku tidak takut. Gak Liat dan Siang Keanli saling memandang. Dalam bertemu pandang itu keduanya bersepakat cara apa yang harus mereka pergunakan. Membujuk bocah yang berhati baja ini akan sia-sia, jalan satu-satunya adalah paksaan dengan jalan penyiksaan. Baiklah, hendak kulihat apakah engkau akan kuat mempertahankan kekerasan hatimu. Bentak Mabin Lomo dan jari telunjuknya menotok punggung Han Han di 3 tempat. Han Han tidak tahu ilmu apa yang dipergunakan iblis muka kuda ini ketika menotoknya. Akan tetapi seketika ia merasa betapa seluruh tulang-tulang di tubuhnya nyeri, seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia mempertahankan diri agar tidak mengeluh, rasa nyeri makin menghebat, sampai berdenyut-denyut di ubun-ubunnya. Akan tetapi ia tetap mengeraskan hatinya sehingga mukanya penuh keringat dan mukanya menjadi pucat. Engkau tidak mau bicara tentang pulau itu? Mabin Lomo membentak marah. Akan tetapi Han Han diam saja, hanya memandang dengan mata mendelik, sedikit pun tidak mau menjawab. Agaknya dia tetap berkeras, biar ku tambah sedikit. Gak Liat lalu menggunakan tangannya mengurut tengkuk Han Han. Dan seketika Han Han merasa betapa seluruh tubuhnya gatal-gatal. Bukan main hebatnya penderitaan ini. Rasa tulang tertusuk-tusuk menimbulkan nyeri, yang sampai terasa di ubun-ubun, akan tetapi rasa gatal yang tidak nyeri sekali malah ternyata lebih hebat lagi. Karena merangsang syaraf-syaraf, terasa di bawah kulitnya. Ingin sekali kedua tangannya menggaruk, akan tetapi dia masih tertotok lumpuh kedua kaki tangannya. Hampir ia tak dapat menahan lagi dan ingin menjerit-jerit sekerasnya, namun kekerasan hatinya yang tidak ingin mengeluarkan keluhan membuat ia tidak suara sedikit pun. Bahkan ia memejamkan kedua matanya. Begitu kedua matanya dipejamkan, terbayanglah wajah Lulu. Dan teringatlah ia betapa adiknya itu terancam bahaya yang lebih mengerikan daripada yang dihadapinya sendiri.